Nah, iku. Tapi insya Allah kancamu sitok iki ora. Lah wong kula winginane umur-umur medal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ana bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene iki lho. Dolanan ngene kelingan kae. Kok ana bupati modele ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapa, Bro? Lah kok malah dolanan. Lek bupati model ngono kuwi insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma pun awake dhewe ngaji neh nyapa to ngomong le bupati. Bupati biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ngeten lho Mas Alai. Suatu ketika iblis itu pimpinan kita semua. Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi ataupun di media sosial yang ngamuk luar biasa, sesuai bingung. Kami atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas berapa banyak ngamuk nendang omahe wong atau nendang sopo, bahkan bedil sopo, kemudian besoknya kami mohon maaf. Nah itu, ini sudah sesuai rancangannya iblis, karena ketika kita emosi maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para bini sepuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, para pejabat, para pimpinan Kabupaten Ponorogo wabil khusus niki kanca kula, sedherek kula sing potongane enggal. Lah piye? Ya masyaallah, potongan model apa neh? Potongan kok jenenge molet. Iku kaya cah cilik sing molat ngono lho. Bu Wakil Bupati ingkang wau dipun sebat asmane Bunda, mugi-mugi tetes bundanya kanca-kanca sak Ponorogo. Ketua. Oh ngoten nggih. Rencang-rencang anggota dewan sedaya mawon ingkang berkenan rawuh wonten dalu punika. Sing paling penting mugi-mugi krawuhan panjenengan dados bingahe rencang-rencang jamaah ingkang sami rawuh wonten dalu punika. Para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, ngapunten ingkang agung. Senaos hati kedalon anggenipun dalem sowan, mugi-mugi mboten ngirangi khidmah lan situasi positif ingkang sampun panjenengan bangun mulai awal kala wau. Dan yang tidak kalah pentingnya, moga-moga pertemuan kita ini benar-benar merupakan sesuatu yang bermanfaat fiddin wa dunya hatal akhirah. Kula asline mboten pate pengen dugi mriki niki. Sebabe lha wong menange wis suwi tasakurane kok telat. Ternyata ini adalah satu antisipasi supaya THR-nya tidak double. Pancen bupatimu itu hitungan banget. Tapi muga-muga
kambek rakyate, kambek masyarakate Gati benar-benar memiliki niatan yang tulus dan pada akhirnya selalu didampingi oleh taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan muga-muga sedaya pimpinan wonten Kabupaten Ponorogo niki estu-estu tansah dipun paringi wilujungan. Oh iya, jelas. Lho, bupati lho gak duwe duit. Makanya kalau mau pun sanjang, kalau mau awal rasa-rasa lek diundang di Ponorogo itu masyaallah. Tapi gak apa-apa, sate ini Ponorogo tetap yang terbaik. Nanti gak masalah, gak ono duitnya gak apa-apa, sementing iso gawe sahur. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, acaramu apa, Pak? Acaranya apa? Naos. Iya, ngajinya apa? Maksudnya ngajinya apa? Pun terserah. Nggih muga-muga pokoke sampean kabeh di ngapura ambek Allah taala. Mumpung niki wulane wulan Ramadan, ini adalah syahrul maghfirah, ini adalah syahrul Quran. Muga-muga awake dhewe kabeh entuk berkah wulan Ramadan, sedaya kalepatane awake dhewe, kesalahane awake dhewe, zahir batin muga-muga dibusek ambek Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini moga-moga merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa kok kearani sedikit ya keranten wong kula sing kiai mon mboten pate amal apa meneh sing gak pate kiai. Nggih. Sakjane amal teng bulan Ramadan menika super istimewa. Artinya walaupun mungkin itu adalah rutinitas kita, tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan maka pahalanya akan sangat berlipat ganda. Misalnya jenengan sholat, misalnya jenengan sedekah atau apapun itu bentuknya, kalau masuk di bulan Ramadan semuanya serba dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam, semua amal yang bisa kita lakukan itu selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Al hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan, satu hal positif yang bisa kita lakukan itu mungkin berlipat ganda sampai 10 kali lipat. Bahkan ila sab'i mi'ati dhifin, atau bahkan mungkin sampai 700 kali lipat. Atau di kitab-kitab yang lain ila masya Allah, sampai lipatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kata Allah Subhanahu wa taala kecuali puasa, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lah untuk puasa ini sing awake dhewe gak patek poso niku mergo enten iqamatis shaum. Jadi poso iku meh padha kambek salat, bukan hanya sekedar fi'lus shalah. Makanya bahasane Kanjeng Nabi, inna ummati la yazalu bi khair ma aqamu syahra Ramadan. Kita semua ini insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama kita bisa iqami syahri Ramadan, benar-benar menegakkan, melakukan puasa sebenar-benarnya. Lah itu sulit. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya adalah pertanyaan para sahabat. Di antara hal-hal sulit itu yang paling penting apa yang tidak kita lakukan? Wa ma khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Dianggap tidak menghargai, tidak menghormati, tidak melaksanakan keharusannya di bulan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah, intihakul maharim. Ketika kemudian kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Artinya gini, bolo. Sampeyan niku salah ya tidak masalah, tapi tolong jangan salah, jangan melakukan dosa-dosa yang gawat di bulan yang sangat spesial ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man amila fihi zinan aw syariba khamra, siapapun yang melakukan dosa-dosa besar di bulan Ramadan, la'anahullahu wa man fis samawat ila mislihi minal haul. Siapapun yang melakukan kesalahan berat di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan seluruh penghuni langit sampai puasa tahun depan, sampai Ramadan berikutnya. Permasalahannya fa immata qabla ayyudrika syahra Ramadan, kalau kemudian di pertengahan tahun depan kita tahu-tahu hatam, tahu-tahu game over, bener. Permainku sampai Arab mencolot. Kok tahu-tahu awake dhewe modar, paling, maka falaisat lahu indallahi hasanah yattaqi biha annar. Maka bisa dipastikan, kata Rasulullah, kita tidak punya pahala yang bisa kita andalkan untuk menjadi antisipasi neraka. Karena begini, izzud dunia itu bil amwal, tapi wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Kita kalau mau dihargai, kalau mau istimewa di dunia, maka mohon maaf memang rekeningnya harus agak sehat. Makanya awakmu bupati gak patek sehat rekeningnya, dadi akhirnya wong yo ngentahi apa meneh masalah, gak usah dibahas lagi. Ngaji ya dhewe. Nang donya dimanapun sudahlah. Orang mau sebusuk apapun, tapi kalau rekeningnya sehat, itu tetap dihargai orang. Ono wong super soleh, tapi gak duwe apa-apa, kambek wong super ruwet, tapi rodok duwe apa-apa, terus ketambahan loman. Ono. Pilihan bupati ya gak kagel. Pilihan lurah wis ngene ya. Lah ana kiai ahli poso, yakni poso sunat maksudnya, mujahadah sregep, kiai wiridan sregep, ndres Quran sregep, ngaji istiqomah, bakhil, pelit, apa maneh gak duwe duit, kambek wong super ruwet, duwite oke, Jumatan gak tahu, apa maneh jamaah, salat Id madhep ngetan. Tapi loman loh, sugih loman, iki lek nyalon lurah sing dadi sing ndi? Nah itu masalahnya. Makanya izzud dunya bil amwal. Tapi apapun wa izzul akhirah, nek awake dhewe pengen mulya, pengen gagah nalika sowan Allah Subhanahu wa taala bisalihil a'mal. Ada beberapa riwayah bikasratil a'mal. Maka memang kita harus punya tabungan yang cukup untuk kita bawa ke sana. Maka naudzubillah kalau kemudian dosa-dosa kita tidak dimaafkan di bulan yang sangat istimewa ini. Niki bulan, ini pangeran pas gati-gati ini. Gati pol pangeran. Siapapun dimaafkan. Makanya disebut syahrul Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu mahfirah wa akhiruhu idkun minan nar. 10 hari pertama yang sudah kita lewati dengan penuh semangat mbiyen, kan sudah. Itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di hari terakhir sampai sesuk bodo, ya iki berarti asyril awakhir, 10 hari terakhir ini Allah akan mencabut nama kita dari neraka. Allahumma. Makanya malaikat Jibril tegas mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Sangat sial ada hamba
ada orang yang menangi Ramadan entek tapi durung entuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, di hadis yang lain, suatu ketika para malaikat itu tanya sama malaikat Jibril, umat-umat yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sama nek asmane kanjeng Nabi disebut jawaban paling enggak ben gak sial ngeten nggih. Terusane Saki Abdul mah gak terusne sik ben wong Ponorogo ya rada paham. Sial adalah orang yang menangi Ramadan, kemudian Ramadan berakhir belum dimaafkan oleh Allah. Kemudian Syekh ya Abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Sangat sial ada anak yang tidak berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau minimal salah satunya, padahal ji urip, padahal iji ono, di mana berbakti itu pahalanya pasti surga. Pasti surga. Super sial ono anak kemudian tidak siap, tidak mau, tidak tergerak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, atau mungkin dia hanya menangis salah satunya, padahal berbaktiku pahalanya mesti surga. Yang ketiga disebut sial adalah alladzi idza dzukirta indah falam yusalli alaik. Orang yang namamu disebut kemudian dia tidak baca sholawat kepadamu, pasti sial. Artinya pasti sial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Wes gak terus nih, aku mau terus cerita apa mau lali aku. Lurah. Kok lurah wis mbang wis dadi lurahe. Ternyata wong Ponorogo padha ambek wong Kediri. Wis pokoke angger loman duwe duit mbok bentuke piye panggah cocok. Apa maneh? Gak duwe lagi mau welas tenan jan welas tenan. Tapi dadi menunjukkan bahwa konco-konco Ponorogo tetap melihat bahwa harus ada sesuatu yang kita pilih bukan hanya karena duit. Nah, luar biasa Pak, istimewa. Istimewa. Saya itu ini lek teng Kediri gak mungkin dadi model ngeten iki. Artinya lek mek modal apik tok, model niat baik tok berat Pak. Kok Ponorogo kok dadi, Masya Allah. Masya Allah. Ojo sampai lali lho Pak sampean. Artinya jangan sampai lupa dengan apa yang panjenengan sumpahkan untuk mereka semua. Begini. Jadi mumpung sama dadak ngomongin lurah mulu. Aku malah lali ngajiku mau asli arep ngaji apa lali aku. Gara-gara dek ngomongin lurah. Inna khiyaron nas fi nadhari syar'i, bahwa orang terbaik dari kacamata agama, kacamata syariat, itu adalah alladzina humul ladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Adalah orang yang benar-benar membangun pribadinya secara menarik, kemudian punya kelayaan untuk ditertarii. Wa khasatan hina yagununa fi mansibin au mas'uliyah. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Apalagi kalau kebetulan orang tersebut adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk memiliki satu jabatan penting di lingkungannya, memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakatnya. Ya contohnya kayak Mas Fren ini, jan aku dewi jan piye, aku biyen kenali piye, aku sampai saiki Cik tetap saya sesali itu, piye ceritane. Artinya bahwa harus selalu sadar betul. Seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang ia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik, dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayaan untuk ditertarii. Karena begini, idh qad yang zalikuna ila suwarin minal ghildah wal jafwah hina yakununa matlubin la tolibin. Ini ciri kitab Pak, ini ciri kitab. Makanya sebenarnya kan ini ngundang aku kan ngaji toh, maka kita akan ngaji nih. Karena begini, tidak jarang alias rodok sering atau malah oke, tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo nggih. Tapi ini ngomongannya kitab, jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak tendensius untuk ngomong ini. Ini omongannya kitab. Karena kadang-kadang wis ngono ae lah penake. Kadang-kadang uang iku nek durung dadi apa-apa luar biasa apike. Tapi nek wis dadi apa-apa utawa bahkan wis dadi sapa,
yang zalikuna ila suwarin minal ghildzati wal jafwah. Tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul, mulai aut-autan, sak karepe dhewe, gak kenek dijak omong. Hina yakununa matlubin. Oh, kalau nggak punya uang itu bukan penyakit ya. Pemimpin tidak harus selalu punya uang. Nah, saya hanya ngomong kalau nggak punya uang itu normalnya sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan, yang dituntut adalah niatan yang baik, an-nushu lil ummah, niatan yang baik untuk masyarakatnya. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik ke arah yang tidak baik? Hina yakununa matlubin la tolibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digolei angel era karuan. Nah itu. Tapi insya Allah kancamu sitok iki ora. Lah wong kula winginane umur-umur medal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ono bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene iki lho. Dolanan ini kelingan kae. Kok ono bupati modele ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapa, Bro? Lah kok malah dolanan. Lek bupati model ngono kuwi insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma dongakno tok wong adil iki rakyat. Kula jenengan iki padha-padha rakyate. Kita ini semuanya memiliki skala nopo nggih. Artinya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma pun awake dhewe ngaji neh nyapa ngomong bupati. Bupati biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ngeten lho Mas Alai. Awake dhewe dadi rakyat niku kula tasik kemutan dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah dan qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dari Allah taala nih. Awalnya ngeten, ana malikul muluk. Saya ini presidennya presiden, rajanya raja, bupati ini bupati. Qulubul muluk biyadi. Semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah taala pirsa kabeh sampai apa sing ana ning otaknya para pemimpin itu dan perencanaannya para pemimpin Allah pirsa semua. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi ni'mah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altuhum alaihi nikmah. Nikmah beda. Sing awal iku nikmah gawe ain, sing kedua kuwi gawe qaf. Nikmah. Maka ketika kemudian kita secara personalia, secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita nelongso dari hari per harinya. Iku kabeh awake dhewe sebagai rakyat. Makane dawuh pangeran fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian membikin satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Fala tashghalu qulubakum bisabil muluk. Walakin tubu ilayya. Sudahlah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ado-ado sangka perintah lan ngedoi larangane utawa cegai Allah Subhanahu wa taala. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati terdalamnya. Itu yang paling penting. Karena nek wis dadi ngeten iki awake pun mboten kena demek. Wis ora paham sakjane Ponorogo arep diapakne wis gak paham.
Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Ponorogo ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik, pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo. Allahumma amin. Pun ngoten. Wis saiki ngaji ya. Walhasil kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan. Kan satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Jawabannya, nadhara ilaihim wa afa anhum wa ghafara lahum. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Tapi illa arba'ah, kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang. Yang pertama siapa? Mudminu khamrin. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Dem-deman di bulan Ramadan. Insya Allah gak ono iki. Ya seneng kene iki lho. Yang kedua, akun liwalidayhi, anak yang durhaka tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan. Apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, qati'ur rahim. Siapapun di antara kita yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bahkan di bulan seistimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahin. Musyahin. Wa mal musyahin ya Rasulullah, wa manil musyahin ya Rasulullah. Musyahin itu siapa kata Nabi? Al musahim alladzi la yukallimu akhahu fauqa salasati ayyam. Orang yang nyatru, jenengan pirsa nyatru mboten? Ngenengi. Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan temannya. Wis gampangane ngono. Orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya, itu adalah al-musyahin. Allah Subhanahu wa taala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan? Muga-muga awake dhewe gak mlebu 4 kelompok ini, dan pada akhirnya rahmat Allah taala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kula niku suatu ketika iblis niku pimpinan kita semua. Iblis itu satu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sama niku dosa 60 tahun, 70 tahun, satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu goda itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Kata iblis, ma'ajazani banu Adam. Tidak bisa. Saya tetap akan punya banyak teman. Fala yu'jizuni fi salas. Minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka. Ditanya, apa itu? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, dem-deman. Sampai kiamat
dem-deman ini akan tetap menarik. Padahal kata iblis, idza sakira ahaduhum akhadna bi khizamatihi faqudna haitsu nasya'u wa amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang naudzubillah min dzalik kemudian mabuk, kemudian hilang akalnya, hilang nalarnya karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kata iblis ketika dia sudah mulai mengkonsumsi langsung mbun-bunane kak cekel, akhadna bi khizamatihi. Khizamah mbun-bunan napa bahasa Ponorogo ne? Sami mbun-bunan, pirsa mbun-bunan jenengan? Mbun-bunane kak candak, fakudna haitsu nasya'u, kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau, fa'amila bima ahbabna, kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata iblis, wis talah, ini mesti menarik bari. Ini selalu sesuai harapan. Artinya harapannya iblis. Makanya tadi di awal saya ngomong angel ngatasi iblis nih. Misalnya awake dhewe gak mendem, iblis duwe jimat yang kedua. Yang kedua apa itu? Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Kalau dia itu kebetulan Pak Kaji atau bahkan Pak Kiai, kan orang patek mendeman, atau malah blas gak tahu mendem, maka dia ambil jalur lain untuk mengajak Pak Kaji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa itu? Diajak gampang ngamuan. Ya. Ciri-cirine wong ngamuk sing sesuai arahannya iblis, idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi, maka dia akan ngomong yang tidak sesuai fakta. Dia akan melebih-lebihkan apapun, yang penting bisa menegaskan emosinya, menegaskan kemarahannya, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayaan dimaafkan. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan atau dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Maka dia kata-kata para ulama, iyyaka wa izzatal ghadab fa innahu yufdi ila dhullil ighdifar. Iyyaka wa izzatal ghadab. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang suka marah. Kamu harus tahu, ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan lepas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu, setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan bingung, panik, cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi ataupun di media sosial, yang berngamuk luar biasa, sesuai bingung. Kami atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas berapa banyak ngamuk nendang omahe wong atau nendang sopo, bahkan bedil sopo, kemudian besoknya kami mohon maaf. Nah itu, ini sudah sesuai rancangannya iblis, karena ketika kita emosi maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Yang ketiga, lah ini kabeh, iki meh kabeh kena penyakit iblis atau godaan iblis. Yang ketiga, bahaya pol. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi. Saya akan pastikan semua anak Adam punya watak bakhil, pelit, medit, apa nih Pak? Cetil, metitil, apa? Meleki, apa ya Pak? Anyar ya, di atas cetil. Oh, di atas cetil. Saya akan pastikan dia akan jadi pribadi yang meleki. Bahasa aluse gemi. Eman. Nggih, wonten.
Onten. Nggih. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Akan selalu kami bangun hal-hal yang sebetulnya dia sama sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sampeyan tahu gak? Sakjane sampean duwe niatan besar untuk berbagi. Tapi moro-moro ya Allah iki kok kakek sakmene. Misale sampean delok ana wong njaluk ning omahe tanggamu. Ana wong njaluk nang omahe tanggamu, ning ngarep omahe tanggamu. Kowe ngomong ning atimu, iki engko lek moro ning aku, gak kei 20.000 lah. Tapi mbasan teko tenan, awakmu buka dompet enek 5.000, 20.000. Sidane 5.000 sing metu, tahu apa gak? Ah, iku maksude. Wa numannihi bima la yaqdiru alaih. Lho kok malah 20.000 ya? Wah, iki 5.000 lah wis cukup iki. Nate. Oke. Benar-benar kita sudah sejalan dengan iblis, cocok nih. Niki pun on the track kita, on the track. Akhirnya iblis takoki, waduh ya, wis paham ya. Yang pertama apa? Jurus iblis, mabuk, mendem. Yang kedua, ngamuan. Yang ketiga, jedil. Itu adalah jurus untuk mengajak kita semua menemani dia ngopi di neraka. Ya, wes ya. Pena. Nah, enggak apa-apa ngopi ning kono, tapi kowe kudu ngerti, ngopi nang kono iku kopine duduk apa yang kita lihat setiap hari di sini. Kopi di sana itu adalah keringat orang-orang yang ada di sana plus nanah dan darahnya. Itu menu kopinya di sana. Yo gak iso milih wong eneke kuwi tok. Enak iku tok, tapi dijamin kowe lek ngerokok cepet ning kono. Sebabe genine rada akeh. Iblis kemudian ditanya, nek ana wong kuwi gak doyan mendem, ya ora ngamukan. Ya loman. Ayo, piye kowe? Sihami, iki jawaban iblis. Alladzi lam ukhti biha alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Sihami alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Jurus saya terakhir untuk memastikan dia harus mampir ke neraka adalah godaan lawan jenis. Ana wong kuwi ya ora kedonyan, ora tau mendem, ora ngamukan, tapi nah, kata iblis, panah ini ketika saya lempar, menurut pengalaman iblis gak tahu meleset, gak tahu nyimpang, selalu akurat. Maka betapa penting kita harus selalu meminta pertolongan Allah untuk selalu mendapatkan perlindungannya. Muga-muga aduh kabeh paringi slamet. Nggih, ya ora didadekno wong sing bakhil apa meneh ning wulan-wulan ngeten iki. Bulan niki cara Kanjeng Nabi niku jenengi Ramadan niku kuatah, di antaranya adalah Syahrul Sabri, ana jenenge Syahrul Muasah. Ini adalah bulan kebaikan. Ana gak wong sing biasane belas gak tau nglakoni apik tapi wae Ramadan niku apike gak karuan. Lho. Akeh. Wong moro-moro pengen berbuat baik di Ramadan itu banyak, dan itu memang gawane bulan, paham gak? Gawane situasi. Jenenge Syahrul Muasah, kata Rasulullah dalam satu khutbahnya yang kemudian disyarahi oleh para ulama, ai muwasatil muhtajin ma tajudu bihi an-nafsu minal khairi wal fadli. Siapapun yang punya perasaan mampu untuk berbagi, entah itu berbagi apa saja, dia akan berbagi. Ya bulan ini makane dawuh Kanjeng Nabi, niki diling-iling niki. Wah, ibu-ibu mun kontur, Pak. Wis bengi iki. Wis gak sida kapan-kapan ae. Mun nggih? Mesakne lho. Apa? Ya kowe ora puasa ya sak bagus. Siapa tahu walaupun nggak puasa tapi kamu sahur, niatmu wis dicatat oleh pangeran.
Mergo niati ya pancen duwe catatan dhewe. Bagus iku, bagus. Saya gak terus sik diluk titik iki mari iki langsung mulai mari iki. Syahrul Muasah. Kata Rasulullah, beliau ndawuhne bahwa fala yataraddadu ahadun minhum, yakni minan nas maksudnya, tidak ada satupun dari kita yang ragu untuk berbagi kebaikan. Cara bahasane fala yataraddadu ahadun minhum ma yajidu min nafsihi al-qudrah ala badli ma yaqdiru alaih illa fa'al. Tidak ada satupun dari kita yang punya perasaan, punya kemampuan untuk berbagi kecuali berbagi di bulan yang istimewa ini. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, ana wong iku sing yuwasi bil mal. Ada beberapa orang itu di bulan Ramadan lomane gak karuan, duwe duit ya didem-dem. Duwe duit ya didem-dem. Sangoni 10.000, 20.000, 50.000 atau bahkan lebih. Sangoni. Ana sing yuwasi bil ta'am. Mungkin ngetokne duit jek rada eman, tapi dia tidak eman untuk berbagi makanan. Gawe kolak rada akeh, digawa nang musala. Kata Rasulullah, ana maneh sing yuwasi bi fi'lil khair. Ora tahu sapa masjid, wayah ngene iki sapa masjid. Kemudian lihat masjid jedingnya agak kotor, dia bersihkan. Karpete wakeh lebune akeh napa namine bleduke disaponi, dikebuti. Bi fi'lil khair. Ana maneh sing hanya menyambung silaturahim. Wa rabi bisilah. Silaturahim. Gak tahu WA, gak tahu nyopo, arbodo nyopo. Enek ora? Oh malah kata bagus. Bersyukurlah kehadirat Allah Ta'ala jenengan sing disapa dulure kancane mek pas wayah arbodo. Kok selamat? Mboten, iku ndudone nek awakmu pancen sebentar lagi oleh Allah Ta'ala akan diberi kemampuan lebih dibanding yang lain. Kok iso menungso kaulane Allah Ta'ala kaya sakmene sing diilingi awakmu. Makanya Pak Bupati, aku nek pas WA ini wacan, aja gini, ini khusus awakmu Pak Bupati, lan khusus wong-wong sugih sak Ponorogo. Siapapun di antara kita yang diberi rezeki lebih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala nikmatnya itu dilipat gandakan. Bahkan rezekine itu gampangane duwite itu rapate padha mbek kanca-kancane. Kancane nyambut gawe mulai jam 6 sampai jam 6 sore, entuke kaya katakan hanya sekian. Dhek kuwi nyambut gawe paling 2 jam, 3 jam dapatnya bisa berlipat-lipat. Ono perang niku. Kathah, paham ora? Kathah. Innalillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am tapi limanafi'il ibad. Ingat-ingat jenengan-jenengan yang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. Wa yukiruha fihim ma badzaluha. Harus diperhatikan jenengan-jenengan yang hari ini kebetulan lagi di atas secara kualitas keuangan atau rizki. Ingat-ingat, rizki itu akan tetap berada di tangan sampeyan selama jenengan mau berbagi. Ma badzaluha, ini dawuh Kanjeng Nabi, mau percaya kenek gak mau percaya kenek Pak Bupati, tapi kuwi nabi nih sampeyan ya. Ma badzaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum. Kok mulai gak gelem berbagi, siapapun di antara kita yang diberi kelebihan rezeki kemudian tidak mau berbagi, tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, kamu harus siap-siap
bahwa rezeki ini akan segera dicabut oleh Allah Ta'ala. Naza'aha minhum, akan dicabut, fahawwalaha ila ghairihim, kemudian akan diberikan, akan diletakkan di tangan yang lain, yang siapa tahu dia lebih bermanfaat ketika memegang rezeki itu. Makanya sampean ngati-ngati, ojo sampai awakmu kabeh sing duwe duit dina iki utawa rodok sugih atau bahkan sangat kaya kemudian punya pedoman iki aku sugih mergo gak rewangi bakhil. Oh, tidak bisa. Sing iso nyebabi awakmu duwe iku Allah Subhanahu wa taala, Al-Mughni, Ar-Razik, Al-Wahhab. Maka Allah juga akan sangat punya kemampuan untuk mencabut itu semua dari tangan kamu. Makanya muga-muga awake dhewe iso madhep mbek pangeran ketika nikmat itu ada di tangan. Aja sampai koyok yang didhawuhkan oleh para ulama, di antaranya adalah Shahibul Hikam, beliau mengatakan nek awake dhewe gak iso madhep nang pangeran pas nalika penak, maka Allah akan memaksa kamu menghadap kepada Allah, mendekat, ingat dengan Allah ketika kamu susah. Naudzubillah min. Ojo sampai kowe kelingan pangeran pas susah. Uzkurillah fis-sarra, kamu harus selalu ingat kepada Allah ketika bahagia, yadhkurka fid-dharra, maka kamu akan mudah mendapatkan solusi ketika kamu mendapatkan satu masalah. Jadi nek pas seneng kowe kudu cedhek mbek pangeran. Mergo uang seneng iku berarti mek ngenteni susah. Ana uang iku seneng terus. Maka usahakan ketika kita lagi seneng iling pangeran. Idza lam yuqbilillahu 'alaika idza lam yuqbilillahu 'alaika bimulatafatil ihsan, ketika Allah tidak tertarik untuk membuat kamu dekat ketika nikmat ada di tangan, maka kamu akan dijerat dengan namanya salasilil imtihan, cobaan yang bertubi-tubi yang membuat pada akhirnya kamu terpaksa pasrah, senden, malih sobo masjid, Quranmu wis bleduken 4 cm terpaksa mau demekne. Kan Quranmu saiki kan bledukene mek tipis-tipis karena Ramadan kemarin sempat kamu pegang kan. Nah, Ramadan tahun ini dipegang lagi. Usahakan besok jangan nunggu Ramadan supaya Qur'ane gak kaget. Muga-muga apapun situasi kita, moga-moga kita selalu ditakdirkan untuk memiliki kesempatan, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting di saat-saat yang sangat istimewa ini, kita juga jangan sampai lupa untuk terus mendoakan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Moga-moga dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, dan moga-moga keluarga kita benar-benar keluarga yang langsung mendapatkan penataan dari Allah Subhanahu wa taala. Punlah kula mboten perlu matur kathah-kathah, pokoke muga-muga sampean kabeh tansah pikantuk rahmati Allah Subhanahu wa taala, pinaringan sehat, pinaringan panjang yuswa, rezekine manfaat barokah, paham ora? Manfaat tur barokah. Manfaat itu benar-benar peruntukannya benar-benar bisa sampean banggakan di hadapan Allah. Barokah muga-muga Mas yo moktokne tapi terus munda, Allahumma. Awakmu lek babakan duit pancen aminmu rodok banter ya. Melas tenan panjenengan. Gak lah, muga-muga paringi gampang sampean paringi rezeki. Pun kula kinten namung niku saged kula aturaken sepindah malih terakhir kula namung saged ndedongaken muga-muga Kabupaten Ponorogo estu-estu menjadi kabupaten yang apa tadi? Hebat apa mau? Bermartabat. Hebat dan hebat dan bermartabat. Dan moga-moga para pemimpinnya selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bupati ini, wakil bupati ini, semua aparatnya yang ada, semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu. Penting Pak. Saman iling mbek pangeran niku penting Pak. Kiri yo sok-sokan men molat ae. Tapi mboten napa kula nggih seneng, kula nggih cocok ngeten iki. Artinya tidak ada. Sebetulnya apapun yang bisa kita tampilkan secara penampilan kita itu semuanya penilaiannya sangat tipis. Tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan. Makanya moga-moga Pak Giri sesuai dengan
sesuai dengan apa nggih janji-janjinya, sesuai wong kula niku lho, kula niku sempat viral gara-gara saudara kiri ini. Saestu masyaallah. Kula niku takoki wong, jenengan niku jagone bupati sinten? Gak duwe aku, paling Bupati Ponorogo. Lah napa Gus? Melas. Melas. Seneng mawon, Masya Allah saestu. Kula niku pun bolak-balik teng pundi-pundi cerita. Ya di Ponorogo ini atau di kesempatan di mana-mana. Kula niku cethuk kali Pak Giri jan bener-bener mboten sengaja. Saestu, kula teng bandara lho cethuke. Teng bandara ngopi ngoten moro-moro cethuk. Kula santri jenengan Gus. Apa-apa wong-wong kok santri. Apa-apaan ngoten gue. Gua ya ono santri yo malah numpak pesawat bisnis, kiai ini kon numpak ekonomi. Astagfirullahaladzim. Tapi betul apa-apa. Dari situlah awal apa namanya kenal kula lan kemudian demen kula kali saudara kiri ini. Saestu saudara kiri ini Gus. Jangan badhe selamatan. Kula kentuni pedet Gus. Gak usah, wis akeh aku. Gak usah. Lho mboten, bahasane ngoten. Kula kentuni pedet Gus. Gak usah wis akeh. Mboten. Teko tenan. Ya nggawa pedet tenan. La ilaha. Pokoknya cuwinta kowe. Cuwinta saestu luar biasa. Muga-muga paringi panjang umur, paringi padang. Masyaallah alhamdulillah. Lan terus kompak Pak, sampean terus kompak. Ambek Bu Wakil Bupati apapun ya jenenge politik wis ngono kuwi, tapi tetap usahakan kekompakan. Ngeten. Mergo al-ulfah niku nyebabi barokah. Tapi al-furqah niku nyebabi syakawah. Yen pirsa syakawah mboten? Celaka. Barokah itu mundake kebagusan. Jadi muga-muga semua saja ya masyarakatnya, ya para pejabatnya moga-moga memiliki kekompakan untuk Ponorogo yang hebat, bermartabat, dahsyat, penuh berkat. Ngono Pak Ngono ya. Pun ngapunten ingkang agung, ngapunten saestu, ngapunten donga-donga akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bayar lho. Bayar lho lagi. Delek kon bayar. Melas. Ya Allah. Berarti itu ada apa ya? Jadi konco nasib duwe bupati konco ya sing ngene iki nasibe. Ya Allah. Liridallah wa li husli maqasidina wa buluhi amalina wastijabati adiyatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين يا رب العالمين انك انت غفور رحيم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله انا نسالك بحق الصراط الفاتحه المعظمه والسبيل المسني والقران العظيم ان تجعلنا من اهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تؤتينا كل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن ترزقنا كل خير وأن تحفظنا في ديننا أنفسنا أولادنا أزواجنا تلامة المداد أصحابنا يا الله من كل فتنة ومحنة وضيق إنك ولي كل خير متفضل بكل خير مؤتي كل خير مانع كل ضيق يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا الله سلمنا يا الله سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا فتنها سلمنا ممن خاف ونحاذر بحق قولك سلام قولا برب رحيم سلام قولا برب رحيم يا ميسر كل عسر يسر مرادنا بفضلك الواسع يسر أمورنا كلها ولا تعسر علينا تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian tadi kita baru saja mengikuti bersama ngaos sareng Gus Kausar. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semuanya warga masyarakat Ponorogo diberikan kesehatan, kekuatan untuk selalu mewujudkan Ponorogo yang hebat, bermartabat. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.